Shalom, senang sekali bertemu kembali di kanal MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dalam ibadah hari ini. Minggu 30 Mei 2021. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silakan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silakan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Pada hari Selasa, 1 Juni 2021, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222 333 0023. Dan passcode doa malam. Kita akan bergabung bersama para pemimpin dan jemaat di Regional 1 dan MDC lainnya dari seluruh Indonesia dalam acara The Core ke-12. Ruang tunggu sudah dibuka mulai pukul 18.45. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silakan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara khusus di waktu yang akan ditentukan kemudian. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mari menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak aman, dan memakai masker. Dan selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 119 ayat 16. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dasar firman-Mu adalah kebenaran dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya. Biarlah teriakku sampai ke hadapan-Mu ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firman-Mu. Aku menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau berfirman, maka semuanya ada. Hati kami mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu itu benar, hidup dan berkuasa. Segala sesuatu dikerjakannya dalam kesetiaan. Dalam kelemahan, kami temukan kekuatan. Di dalam kesesakan, kami dapatkan kelegaan. Kehidupan dan keselamatan sungguh nyata Kau tunjukkan. Hari ini kami nyatakan syukur sebab janji-Mu adalah ya dan amin, kami percaya. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu terus bekerja dalam hidup kami, menyatakan kemuliaan bagi-Mu dan terang bagi dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.
Ini kami ya Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami, menghadap tatah-Mu yang suci, tata-Mu yang kudus. Kami percaya ya Tuhan, hadirat-Mu tidak bisa dibatasi dengan apapun itu ya Bapa. Biar Engkau yang beracara di tengah hati-hati kami.
kita kepada Tuhan. Bab Dia baik, bahwasannya sampai selama-lamanya kasih setianya. Hey! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukmu. Sama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukmu. Tak berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri, dan ini hanya untukmu. Shalom, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari di GKPB MDC Medan. Salam sehat, salam sukacita, damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sepanjang bulan ini kita sudah membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu mengucap syukur, give thanks. Minggu yang pertama Bapak Antoni sudah memaparkan alasan-alasan mengapa kita perlu mengucap syukur. Salah satu alasannya adalah karena mengucap syukur itu merupakan hak istimewa, privilege yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai orang percaya. Minggu yang kedua kita membahas kita perlu mengucap syukur karena ada kuasa di dalam pengucapan syukur. Ada kuasa yang mampu mengubahkan situasi dan kondisi di sekitar kita. The power of give thanks. Minggu yang ketiga kita belajar bagaimana caranya kita mampu mengucap syukur dalam setiap situasi dan keadaan. Yaitu setiap pengucapan syukur yang kita naikkan haruslah merupakan perwujudan iman, keyakinan, kepercayaan kita kepada firman Allah. Minggu yang kemarin kita belajar
Kita perlu mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk pencurahan daripada Roh Kudus-Nya. Roh Kudus telah dicurahkan, dan kita percaya Roh Kuduslah yang akan menuntun kita, menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Itu sebabnya kita perlu bersyukur. Kita wajib mengucap syukur. Dan dalam kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan tentang bersyukur untuk firman-Nya. Give thanks to His words. Dan saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dari 3 ayat ini kita akan belajar 3 alasan mengapa kita perlu mengucap syukur untuk firman Allah yang sudah dinyatakan bagi setiap kita. Ayat yang ke-15 berkata demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Rasul Paulus sementara mendorong jemaat Kolose untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memanggil mereka menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Jemaat Kolose yang dahulu bukanlah orang yang percaya. Jemaat Kolose yang dahulu menentang kebenaran akan firman Tuhan. Tetapi di dalam kasih karunia-Nya, Allah membawa berita Injil melalui para rasul kepada mereka. Dan ketika berita Injil disampaikan, benih-benih keselamatan hadir dalam hati mereka, sehingga pada akhirnya mereka menjadi orang yang percaya. Itu sebabnya dia berkata, bersyukurlah, mengucap syukurlah, karena kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Keselamatan hadir di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, mengapa kita perlu mengucap syukur? Karena firman Allah membawa keselamatan bagi kita. Salvation. Itu sebabnya saudara-saudari, di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan bahwa berita Injil, yaitu firman Allah, adalah kekuatan Tuhan yang mampu menyelamatkan semua orang. Baik orang Yahudi, baik orang Yunani, maupun semua orang dari segala bangsa. Sudahkah kita mengucap syukur untuk firman Allah yang disampaikan kepada setiap kita sehingga kita menjadi percaya? Tidakkah kita menyadari betapa beruntungnya kehidupan kita ini? Dari sekian banyak orang di dunia ini, Tuhan berkenan menyatakan keselamatannya melalui pemberitaan Injil. Bersyukurlah saudara-saudara. Matius pasal 28, Tuhan Yesus memberikan perintah kepada para murid, pergilah, beritakanlah Injil, jadikan semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepada engkau. Tuhan memberikan perintah kepada para murid untuk menyebarkan berita Injil mulai dari Yerusalem sampai Yudea, sampai Samaria, sampai kepada ujung bumi, dan hingga pada akhirnya sampai kepada kita. Bersyukurlah, Tuhan itu begitu baik. Keselamatan Dia berikan melalui firman-Nya. Dan saya percaya saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi kuasa daripada firman Allah. Amin. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghalangi keselamatan yang dikerjakan Tuhan dalam diri manusia. Seorang teman bercerita kepada saya bagaimana proses dia menjadi orang yang percaya. Sebelumnya dia adalah orang yang tidak percaya. Suatu kali saudara-saudara, sementara dia berjalan-jalan, tiba-tiba matanya tertarik kepada satu buah tong sampah yang ada di pinggir jalan.
Jadi dia menghampiri tong tersebut dan dia melihat ada satu buku kecil berwarna biru di dalamnya. Dia berpikir, mengapa ada buku yang bagus di dalam tong sampah? Dia mengulurkan tangannya, dia mulai membukanya dan kemudian dia membaca. Ketika dia membaca, dia menyadari bahwa buku yang kecil ini adalah Alkitab milik orang Kristen. Tapi dia tidak bisa memungkiri bahwa buku kecil ini memiliki pesan-pesan yang begitu menyentuh hatinya. Jadi dia membawa buku tersebut di rumah tanpa sepengetahuan istrinya. Setiap kali dia mulai membaca buku tersebut, dia merenungkan setiap kata-kata di dalam buku tersebut. Benih-benih keselamatan ditaburkan di dalam hatinya. Setiap kali dia selesai membaca buku tersebut, dia menyembunyikannya di bawah kasur, lalu dia pergi. Tanpa sepengetahuan dirinya, ternyata istrinya sudah mengamati tingkah lakunya. Istrinya sangat curiga, mengapa sang suami selalu membaca buku secara sembunyi-sembunyi. Jadi, sementara suaminya pergi bekerja, istrinya datang ke tempat tidur, dia mulai mencari-cari dan menemukan buku kecil tersebut. Akhirnya dia mulai membacanya. Setiap kali dia membacanya, firman Tuhan ditaburkan dalam dirinya dan benih keselamatan pun lahir dalam dirinya. Tanpa sepengetahuan mereka terus belajar firman Tuhan. Sampai suatu kali sang suami memanggil istrinya lalu berkata bahwa dia memutuskan untuk menjadi orang percaya. Dia sudah siap dengan semua reaksi daripada istrinya, tetapi dia sungguh sangat terkejut karena istrinya pun mengatakan bahwa dia pun ingin percaya kepada Tuhan. Setelah mereka saling bercerita, barulah mereka menyadari bahwa selama ini secara diam-diam mereka belajar firman Tuhan. Sampai sekarang mereka menjadi orang percaya. Dan kalau kita datang ke tempat dia bekerja, bengkel, dia membuat spanduk di depan bengkelnya, Mazmur pasal 23. Saudara bisa melihat bagaimana firman Allah ketika ditaburkan itu membawa benih-benih keselamatan ilahi dan tidak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya. Bersyukurlah saudara-saudara, kita memiliki Alkitab yang begitu berharga, yang mengandung keselamatan daripada Tuhan untuk setiap kita. Yang kedua, mengapa kita perlu mengucap syukur? Ayat yang ke-16 berkata demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Saudara, perkataan Paulus ini sangat menarik hati saya. Apa yang hendak disampaikan oleh Rasul Paulus melalui perkataannya? Setidaknya ada dua hal, saudara. Yang pertama, Rasul Paulus hendak menyampaikan bahwa firman Allah, perkataan Kristus adalah harta yang sungguh sangat berharga dan mengandung kekayaan yang sangat bernilai. Yang kedua, dia berdoa supaya jemaat di Kolose dapat menikmati kekayaan yang terkandung di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan yang sangat kaya itu mengandung pengharapan ilahi bagi setiap kita. Itulah alasan yang kedua mengapa kita perlu mengucap syukur. Karena firman Tuhan bukan hanya membawa keselamatan, tetapi juga membawa pengharapan di dalam diri kita. Expectation. Berbicara tentang pengharapan, itu adalah sesuatu yang sangat penting yang kita miliki sebagai manusia. Tanpa pengharapan, kita tidak akan menemukan alasan untuk tetap hidup. Dengan adanya pengharapan, maka manusia mampu untuk melewati segala pergumulan kehidupan mereka. Saudara, inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya
dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose bahwa berita Injil yang disampaikan kepada mereka bukan hanya memberikan keselamatan, tetapi juga memberikan pengharapan dalam kehidupan mereka. Pengharapan yang sungguh sangat dalam, pengharapan yang sungguh sangat luar biasa. Karena dengan pengharapan tersebut, jemaat Kolose mampu mengatasi semua kesulitan kehidupan yang mereka hadapi. Sudahkah kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang memberikan pengharapan dalam kehidupan setiap kita? Saya mau katakan saudara-saudari, bahwa hanya di dalam berita Injil kita mampu menemukan pengharapan dalam kehidupan setiap kita. Pergumulan berat apapun yang kita hadapi, kalau kita berpegang kepada Injil, maka kita pasti akan menemukan kekayaan di dalamnya. Kita pasti akan menemukan pengharapan yang tidak bernilai di dalamnya, saudara-saudara. Mari kita mengucap syukur untuk setiap pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Saya percaya orang Kristen, yaitu seluruh orang yang percaya, seharusnya menjadi orang-orang yang paling optimis dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena bahkan dalam pergumulan seberat apapun, kita tetap dapat menemukan pengharapan ketika kita datang kepada Injil. Jangan takut kalau saudara menghadapi pergumulan yang berat saat ini. Baca firman Tuhan. Ada pengharapan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Firman Tuhan yang berkata, pada saat kita merasa sendirian, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Firman Tuhan yang berkata, pada waktu kita sakit, bahwa di dalam namanya ada kuasa yang membawa kesembuhan. Firman Tuhan berkata, pada waktu kita khawatir akan masa depan, jangan cemas akan masa depan, karena Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Berpaling kepada Injil, datang kepada Injil, baca firman Tuhan, dan kita akan menemukan pengharapan, kekayaan yang tidak ternilai di dalam berita Injil. Yang ketiga, mengapa kita mengucap syukur untuk berita Injil? Di dalam ayat berikutnya, di sana dikatakan demikian, saudara-saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Yang ketiga, kita mengucap syukur akan firman Allah, karena firman Allah membawa pemulihan dalam hidup kita, restoration. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa firman Allah, perkataan Kristus tersebut membawa dampak yang sungguh sangat luar biasa. Setiap orang yang menikmati kekayaan di dalam firman Tuhan, maka dikatakan dengan segala hikmat mampu mengajar, mampu menegur, mampu memberikan nasihat kepada semua orang yang membutuhkan pemulihan daripada Tuhan. Wow. Sudahkah kita mengucap syukur untuk kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan setiap kita? Saya mau mengatakan saudara-saudari, tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang sanggup untuk memulihkan manusia selain daripada berita Injil. Kita mungkin bisa mendapat nasihat dari para motivator. Kita bisa menerima nasihat yang bagus daripada ahli ekonomi. Kita bisa menerima bimbingan dari para konselor. Tetapi kalau berbicara tentang pemulihan hidup, tidak ada satupun yang dapat memulihkan hidup manusia kecuali berita Injil. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita. Dia sanggup untuk memperbaiki apa yang rusak. Dia sanggup untuk memberikan nasihat kepada setiap kita, sehingga kita mampu memperbaiki kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 3:16, di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Kalau hari-hari ini kita merasa membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, datang kepada Injil, baca firman Tuhan,
Di dalamnya saudara mampu menemukan pemulihan yang sanggup untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Sudahkah kita mengucap syukur akan hal tersebut? Ada kuasa yang begitu besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, sehingga kita mampu menikmati pemulihan yang daripada Tuhan. Itulah 3 alasan mengapa kita perlu mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah diberikan kepada setiap kita. Mengucap syukurlah. Mengapa? Yang pertama, karena firman Allah membawa keselamatan dalam kehidupan setiap kita. Firman Allah membawa pengharapan ilahi bagi setiap kita. Firman Allah memberikan pemulihan yang sejati dalam kehidupan setiap kita. Jangan pernah putus asa. Setiap kali kita menghadapi pergumulan yang berat, mari datang kepada firman Allah. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan tersingkap kepada setiap kita. Di dalamnya kita akan menemukan kekayaan yang begitu berharga. Di dalamnya saudara bisa menemukan pengharapan yang sejati untuk setiap permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Oleh karena itu, mari mengucap syukur kepada Tuhan. Betapa berharganya firman Allah yang telah diberikan kepada setiap kita. Dia berkata, firman itu dekat dengan kita. Bukan hanya di mulut kita, firman Tuhan berdiam di dalam hati kita. Bagaimana respon kita terhadap firman Tuhan yang sungguh sangat berharga itu? Mari kita belajar untuk membacanya, untuk merenungkannya, untuk melakukannya. Saya percaya saudara, pada waktu kita membaca firman Tuhan, Tuhan akan memberikan pengetahuan ilahi, hikmat ilahi kepada setiap kita. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan pewahyuan ilahi, penyingkapan ilahi melalui firman-Nya. Dan pada waktu kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kuasa ilahi dalam diri kita, sehingga kita mampu untuk menikmati hidup yang sungguh-sungguh dipulihkan oleh Tuhan. Jangan putus asa, tetap semangat, percayalah, melalui firman-Nya, Tuhan senantiasa menyertai seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan hati kami. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam firman Tuhan, kami boleh menemukan janji keselamatan. Di dalam firman Tuhan, kami boleh menemukan pengharapan yang sejati. Di dalam firman-Mu, kami dapat menemukan pemulihan yang sejati yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kami. Hamba berdoa bagi setiap saudara-saudari kami yang sementara sedang menghadapi pergumulan yang berat. Nyatakanlah firman-Mu ya Tuhan. Jamahlah hati kami sehingga kami menemukan kekuatan yang baru di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kami kepada Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang berharga yang sudah disampaikan dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati semua kita. Tetap bergantung kepada firman Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Amin.
Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ini. Angkat tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau apa adanya. Biarlah apa yang kau kerjakan diperbuat berhasil dan beruntung dengan satu maksud, melalui keberhasilan kehidupanmu, Yesus dipermuliakan. Engkau diberkati keluar masukmu, dan engkau dilindungi dengan sempurna. Yang terbaik yang dengan anugerah sempurna yang datang dari Allah Bapa memenuhi hidupmu mulai hari ini seterusnya dan sampai selamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus yang terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.